Kali ini kita akan terbang ke Pekanbaru. Kota urutan keempat dengan penduduk terbanyak di Sumatera ini terkenal dengan industri minyak dan kelapa sawitnya. Dan di kota ini pula terdapat suatu kisah luar biasa tentang seorang anak bernama Gideon. Gideon adalah anak yang normal, yang tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Dia suka bermain dan sangat ceria. Namun sebuah kejadian naas yang tidak terduga menimpa Gideon dan mengubah seluruh hidupnya. Waktu itu aku bermain korek api bersama teman-teman yang ada di bengkel papaku. Pas ngidupin korek, joknya terbakar semua. Aku teriak panas, panas, dan tolong karena di dalam mobil penuh asap dan api. Dan api itu menyulut seisi mobil itu dan mereka terjebak di dalamnya. Dan pekerja yang pada saat itu ada di daerah bengkel langsung mendobrak kaca pintu mobil yang susah untuk dibuka. Dan akhirnya mengeluarkan anak itu yang sudah terbakar di dalam, teriak panas, panas, panas. Dan saya sambut anak ini, saya bawa larikan langsung ke klinik yang terdekat. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mengobati luka bakar Gideon. Sampai-sampai Gideon harus berpindah-pindah rumah sakit dan menjalani beberapa operasi. Setelah kejadian itu, aku malu bermain sama teman-teman karena banyak bekas luka. Sejak kejadian itu, Gideon jadi pendiam, menyendiri, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Puji Tuhan, orang tua Gideon tidak patah semangat. Mereka tetap membawa Gideon untuk pergi ke sekolah minggu di gereja GPDI Api Kemuliaan. Di sanalah Gideon belajar tentang salah satu tokoh Alkitab dari program pemuritan anak Superbook dari CBN. Aku nonton cerita Gideon di Superbook. Ia tidak percaya diri, ia merasa kecil hati dan tentaranya dikit. Tapi setelah Tuhan berbicara pada Gideon, Gideon percaya kepada Tuhan dan menang melawan orang Filistin. Aku mau Tuhan bersama dengan aku seperti tokoh Gideon, tidak takut dan malu. Ya, kami melihat dari situ anak kami mulai tumbuh, percaya dirinya sampai berani mengambil bagian dalam melayani di sekolah minggu gereja kami di GPDI Api Kemuliaan Kecamatan Kandis, Siak, Riau. Aku rindu Tuhan pakai aku jadi berkat. Makanya aku bermain drum di sekolah minggu. Aku tidak malu lagi pada kondisiku saat ini karena aku percaya Tuhan memakai aku luar biasa. Ya, saya bersyukur Tuhan menyembuhkan anak saya dan yang terpenting Tuhan juga mengembalikan kepercayaan diri anak saya yang sempat hilang. Saya juga berterima kasih karena melalui program pemuritan Superbook dari CBN, anak kami bisa dikuatkan dan saya percaya ada banyak anak lainnya yang diberkati. Terima kasih semua. Aku sudah kembali ceria lagi. Aku Gideon, aku generasi hebat. Mama, papa, kakak-kakak, dan adik-adik semua, ayo jadi berkat bersama Superbook untuk layani jutaan anak di Indonesia. Bulan ini ada yang spesial loh. Dengan berdonasi mendukung program pemuritan anak Superbook, kalian akan mendapatkan kaos keren ini. Wow, jangan sampai kehabisan ya. Ayo berani bergerak bersama Superbook. Hubungi kami sekarang. Kisah abadi
adik-adik semua. Wah, sebelum sekolah minggu mulai, Kak Daniel sama Kak Hevi mau pemanasan dulu nih. Nah, menurut adik-adik semua, kira-kira pemanasan kami apa ya? Main hula hoop atau main basket? Menurut adik-adik yang mana? Tulis di kolom chat dong. Main basket? Serius? Kak Hevi, adik-adik suruh kita main basket nih. Ayo. Bentar dulu Kak Daniel ya. Kenapa kamu, Kak? Kak Hevi itu lagi sedih banget karena Kak Hevi itu lagi upload video-video dan belajar untuk menjadi seorang konten kreator, tapi komentarnya jelek banget semuanya. Yang buat Kak Hevi jadi sedih, jadi patah semangat, pokoknya down deh. Gimana Kak Daniel, ada masukan nggak Kak Daniel? Oke, nih adik-adik, Kak Hevi lagi sedih banget nih. Kira-kira menurut adik-adik gimana? Apakah Kak Hevi harus menyerah dan nggak buat karya lagi? Atau Kak Hevi terus berjuang dan terus belajar untuk bikin karya yang lebih baik? Menurut adik-adik yang mana yang harus Kak Hevi lakukan? Tuh, komentar adik-adik suruh Kak Hevi berjuang terus. Oh ya? Dan Serius? bikin karya. Serius? Bener, tuh lihat adik-adik aja mau dukung Kak Hevi. Terima kasih banyak adik-adik semua yang ada di rumah. Wow, pokoknya Kak Hevi jadi semangat deh. Oke, kalau gitu pokoknya Kak Hevi tidak akan pernah menyerah dan terus berkarya. Wow, terima kasih adik-adik semuanya. Sudah dukung Kak Hevi. Oke, yuk. Kita sapa dulu mereka ya. Kita Sekolah sapa dulu minggu kita mereka. hari ini ya, Kak. Siap. Kita sapa dulu mereka karena mereka udah siap untuk Sekolah minggu. Wah, ayo. Oke. 1, 2, 3. Halo adik-adik semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Superbook. Wow, adik-adik apa kabarnya kalian semua? Mereka bilang baik Kak Daniel. Baik. Wah, boleh dong kita sapa Iya. dengan Yel Superbook dulu. Kak, Boleh gimana? sekali Yuk, Kak bangkit Daniel. berdiri yuk, bangkit berdiri yuk. Semuanya. Oke. Pagi-pagi kita harus semangat ya. Semangat. Oke, Kak Hevi masih ingat kan Yel-Yelnya? Masih ingat? Oke, ayo. Oke, siap. Semangat Superbook. Superbook. Yes. Oh, yeay. Wah, semangat banget Kak Hevi. Satu kali lagi deh, satu kali Sekali lagi. Oke, Ayo. 1, 2, 3. Semangat Superbook. Yes. Oh, yeay. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Pokoknya hari ini adik-adik semua yang harus semangat. Jangan ada yang lemes-lemes. Pokoknya harus semangat karena udah sarapan pagi. Udah mandi juga. Udah siap-siap untuk memuji Tuhan bersama dengan Kak Hevi dan juga Kak Daniel. Wow. Ya udah. Oke. Gimana kalau sebelum kita mulai ibadahnya karena ini akan seru banget. Betul. Gimana kalau kita berdoa dulu? Oke, siap. Kita Masih berdoa. berdiri ya? Iya. Masih berdiri, Masih kita lipat berdiri. tangan. Kak Hevi atau Kak Daniel yang mimpin? Kak Hevi. Kak Hevi, silakan Kak. Oke, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini. Kesempatan yang sangat luar biasa Tuhan kasih buat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami, baik Kak Daniel, Kak Hevi, dan semua adik-adik yang ada di rumah. Semuanya kami pasti diberkati Tuhan. Kami siap memuji dan bersorak bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah, kita berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena
istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Ada di rumah, masih semangat kan? Pokoknya harus semangat, kita akan nyanyikan pujian yang kedua. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kayaknya siap gak untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan? Siap banget Kak Daniel. Wah, kalau gitu tos dulu, biar Iya, semangat. biar semangat. Adik-adik siap gak? Mereka juga siap dong Kak Daniel. Oh yes, kalau Iya. gitu. Nah, hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan dari satu tokoh di Alkitab. Coba nanti Kak Evi sama adik-adik tebak ya. Kira-kira boleh, ini boleh. kisah tentang siapa? Nih, dia adalah seorang anak muda yang awalnya dia adalah seorang yang sangat disayang sama papanya. Waduh. Tapi sampai pada satu ketika dia harus menjadi seorang budak. Dan dia harus melalui banyak sekali proses dalam hidupnya yang sangat berat. Kira-kira Kak Evi tahu nggak? Ini kisah tentang siapa? Siapa ya Kak Daniel? Adik-adik tahu nggak? Kalau tahu boleh tulis di kolom chat. Tapi Kak Happy harus nonton video ini deh. Supaya Kak nonton Happy ya? harus tahu tentang kisah ini. Kalau gitu kita ajak adik-adik untuk saksikan. Oke, yuk. siap. Come on Kak Evi, kita sama-sama belajar dari Kisah ini. Yusuf, ini luar biasa. Kamu di penjara, tapi kamu juga yang mengaturnya. Jadi, bagaimana kamu bisa ada di sini? Ceritanya menarik sekali. Ketika masih muda, aku bermimpi seperti nyata. Aku bermimpi semua kakakku seperti bintang di langit. Dan mereka sujud kepadaku. Dengan penuh semangat, aku menceritakan mimpi itu kepada mereka. Dan mereka marah kepadaku. Itu semua omong kosong dari mulutmu, Yusuf. Aku tidak sadar kalau semua kakakku iri akan mimpiku itu. Dan juga terhadap rasa sayang ayah kepadaku. Suatu hari, mereka akhirnya muak. Kakakku sendiri menjualku sebagai budak. Aku mendengar bagaimana mereka akan menjelaskan pada ayahku bahwa aku dibunuh oleh binatang buas.
Anakku. Itu pasti membuat ayahku sangat sedih. Lalu, ketika menjadi budak, aku dipenjara untuk hal yang tidak aku lakukan. Yusuf! Oh! Gawat! Lama tak jumpa, kawanku. Aku pikir kau sudah melupakan aku. Maafkan aku, Yusuf. Marilah, mungkin ada cara untuk mengeluarkanmu dari penjara. Aku datang atas permintaan Fir'aun karena kau memberitahu arti mimpiku 2 tahun yang lalu ketika aku dipenjara bersamamu. Semua yang kau katakan tentang mimpiku jadi kenyataan. Persis seperti yang kau katakan. Aku ditugaskan kembali seperti yang kau jelaskan. Tapi sekarang, Fir'aun dihantui mimpi yang mengerikan dan sangat membingungkan Yusuf. Tidak seorang pun di negeri ini yang dapat menjelaskan arti mimpinya dan membuatnya tenang. Roh dari Allah yang benar sanggup menyediakan apa yang Fir'aun cari. Iya, tapi jika tafsir mimpimu tidak menyenangkan Fir'aun, Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Allah yang akan menjawabnya, Fir'aun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk. Makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur. Tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun. Dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Fir'aun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Terima kasih. Berapa lama kita sudah di sini, Gis? Sudah cukup lama sejak Superbook bawa kita melompati waktu. Gimana kalau kamu bantu kita, Chris? Banyak orang kelaparan yang berusaha membeli gandum. Permisi, aku Yehuda.
Aku dan saudaraku sudah berjalan jauh dari Kanaan. Aku gubernur di sini. Kalian datang dari mana? Dari negeri Kanaan untuk beli makanan. Mata-mata. Tuanku, kami 12 bersaudara. Yang terkecil Benyamin, ia bersama ayah kami di Kanaan. Dan adik kami yang satu lagi telah mati. Aku akan selidiki siapa kalian sebenarnya. Demi Fir'aun yang hidup, kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini kecuali adik bungsu kalian juga datang. Pengawal, bawa mereka. Benyamin bersama mereka. Ketika mereka tiba, langsung mereka suruh masuk ke dalam istana. Chris, Joy, kalian di sini? Maaf. Kalau kalian terpaksa menungguku seharian. Apa yang terjadi? Kau sudah menghukum kakakmu? Tidak. Aku beri mereka makan, beri gandum, dan menyuruh mereka pulang. Kenapa kau malah menyuruh mereka pulang? Kenapa tidak disuruh sujud padamu? Dan Tuan, saudaramu kedapatan pencuri. Pengawal telah membawa mereka kembali. Jadi, Benyamin adalah pencurinya. Apa? Kenapa kamu mencuri pialaku? Benyamin tidak mungkin lakukan itu. Tidak mungkin, Tuan. Tidak mungkin, Tuanku salah. Tidak mungkin. Tenang! Jangan khawatir. Aku tidak menghukum kalian semua. Hanya dia. Dia akan tinggal di sini sebagai budakku. Yusuf, dengar! Jika mau menghukum, ambil aku saja. Biar anak ini pulang. Kau ingin gantikan dia? Benar. Ayah kami sudah cukup menderita karena kehilangan satu anak. Aku tidak mau ia berduka lagi. Piala itu tidak dicuri. Itu hanya ujian. Aku perlu tahu apakah kakak-kakakku sudah berubah. Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf, adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Yusuf. Dia Yusuf. Yusuf. Sudah lama sekali. Yusuf. Ampuni kami, adik. Untuk segala yang kami lakukan padamu. Semua diampuni. Kalian bermaksud melukaiku, tapi Tuhan bermaksud baik. Dia membawaku kemari supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Oh iya. Pulang, beritahu ayah bahwa Tuhan telah menjadikan anaknya tuan di Mesir. Ia dan seluruh keluarga akan pindah ke negeri ini. Aku akan mencukupi semuanya. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayah! Wow, keren banget. Dan akhirnya Kak Happy juga tahu tentang kisah dari Yusuf ini. Kak Daniel, ternyata kisah Yusuf itu atau perjalanan Yusuf itu memang nggak enak banget ya. Berat banget. Dia dijual oleh saudaranya, dia difitnah, bahkan dia dipenjara.
nggak mudah banget ya, Kak. Tapi kerennya adalah dia menjadi orang nomor 2 di Mesir dan menjadi berkat untuk keluarganya. Itu yang keren banget, itu yang Keren banget ya, keadaannya sih suka banget sama kisah ini ya. Dari kisah ini kita benar-benar melihat bahwa Yusuf benar-benar percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia. Dari kisah Yusuf adik-adik kita belajar bahwa meskipun Yusuf harus melalui banyak proses yang gak mudah. Kayak kata Kak Hevi tadi, dia harus difitnah, dibuang sama saudara-saudaranya. Lalu dia harus dipenjara. Dan dia harus dilupakan sama orang-orang yang udah dia tolong. Tapi dari Yusuf kita belajar, kita melihat bahwa Yusuf gak pernah menyerah. Dia tetap berjuang dalam hidupnya. Dan kita bisa melihat bahwa ketika dia berjuang dan dia berjalan sama Tuhan, kita melihat bahwa hidup Yusuf dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan. Dan juga Kak Hevi, Kak Daniel pengen bilang sama semua adik-adik Kak Daniel yang ada di rumah. Kalau hari ini kalian mungkin lagi ngerasa sedih, lagi merasa minder kayak Kak Hevi tadi kan. Udah berkarya tapi nyerah karena kata-kata orang. Kak Daniel pengen bilang bahwa hidup kita gak ditentukan dari apa kata orang tentang kita. Tapi hidup kita ditentukan dari apa kata Tuhan tentang kita. Kak Hevi tahu nggak apa kata Tuhan tentang kita? Tuhan bilang kita kesayangannya. Betul, sangat Tuhan berharga. bilang kita sangat berharga. istimewa. Dan kita istimewa di mata Tuhan. Itu yang paling penting, kita kasih tepuk tangan ya. Wah, ingat gak sih ada satu lagu yang bilang ku istimewa? Iya, ingat sekali. Wah, gimana kalau kita nyanyikan bareng adik-adik? Boleh sekali. Boleh ya? Adik-adik di rumah berdiri dong. Yo, aku istimewa. Come on. Yeay, ini jadi deklarasi iman kita ya Kak ya? Amin, iya betul keadaannya. Wah, yang bilang bahwa kita itu istimewa di mata Tuhan. Come on Kak Hevi. Yuk. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena apa? Kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Amin. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Amin. Tapi darah Yesus. Sekali lagi ya. Tapi darah Yesus. Yuk kasih tepuk tangan dong. Kita berharga. Kak Hevi berharga. Kak Hevi berharga, Kak Daniel berharga, adik-adik semua berharga di rumah. Ya, sama seperti super kebenaran kita hari ini juga Kak Hevi. Pasti tentang istimewa ini. Benar. Nah, gimana kalau adik-adik semua kita bangkit berdiri lagi? Yuk berdiri lagi. Kita mau bacakan dengan penuh semangat. Super kebenaran kita hari ini. Gerakan juga. Oke, pakai gerakan ya. Yuk. Siap ya? Kita bacakan 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku istimewa karena Tuhan mengasihiku. Satu kali lagi. Sekali lagi tapi dengan suara yang paling kencang. Betul sekali. Kak Hevi siap ya? Siap. Adik-adik siap ya? Ayo, 1, 2, 3. 3. Super kebenaran. Aku istimewa karena Tuhan mengasihiku. Wow. Kasih tepuk tangan. Dan ada super ayat kita juga. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita baca super ayat,
kita ambil dulu Alkitab. Alkitabnya. Adik-adik yang ada di rumah jangan lupa ambil Alkitab. Terdapat di mana Kak Daniel? Zang. Oke. Adik-adik udah semuanya Alkitabnya udah dibuka ya. Di mana? Sekarang kita buka Mazmur 139 ayat yang ke-14. Di bagian A. Oke ya. Udah semuanya ambil Alkitabnya, kita baca di Mazmur 139 ayat 14 di bagian A. Oke, Kak Daniel baca. Yuk kita baca bareng-bareng dengan suara yang paling bersemangat. 1, 2 ya. Mazmur 139 ayat 14 bagian A. Yuk. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sekali lagi Satu kali lagi, oke. Dengan suara yang paling kencang. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 14 bagian A. Yuk. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Keren, jangan lupa tetap dihafal ya. Bener. Setiap hari dihafal ayat ini supaya menjadi berkat buat kita semua. Benar Kak, ya kita udah sama-sama belajar dan kita sama-sama ngerti bahwa kita itu istimewa di mata Tuhan. Betul sekali Kak Daniel. So, sekarang Kak Daniel sama Kak Hevi juga mau ajak adik-adik untuk kita nyanyikan satu lagu, judulnya lagu Puisi Mahakarya. After itu kita akan sama-sama berdoa. Kak Hevi siap? Siap Kak Daniel. Siap ya, ayo kita naikkan pujian ini. Yes Tuhan, ini jadi pernyataan iman kami sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Amin Tuhan. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Amin. Kami bersyukur banget Tuhan, kami belajar dari Yusuf. Terima kasih Tuhan karena kami benar-benar belajar dan melihat bahwa Tuhan bisa pakai Yusuf dengan luar biasa. Amin. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga bisa pakai kami dengan luar biasa. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan kasih kami kemampuan ya untuk kami terus berjuang dan gak nyerah untuk rencana Tuhan dalam hidup kami. Kasih kami kemampuan terus iringi setiap langkah kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarkan kami terus menjaga iman kami dan terus percaya bahwa kami istimewa di mata Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur banget buat firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Yesus yang sangat sayang sama kami, yang melihat kami sangat istimewa. Kami bersuka cita dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita sejarah Alkitab. Tapi tenang dulu Kak Daniel. Oh iya. Semangat banget Kak Daniel ya. Semangat banget Kak. Hari ini ada beberapa pertanyaan buat semua adik-adik yang ada di rumah dan mereka wajib harus menjawabnya. Wow, berarti kita akan main kuis ya Kak? Betul sekali. Wow, so adik-adik siap-siap kita akan main kuis. Yeah. Bisa langsung dicatat atau bisa buka Alkitab Ya. atau langsung chat di kolom komentar. Betul banget. Langsung. Harusnya adik-adik kita ini bisa Kak. Mereka kan pintar-pintar. Oke, Mereka siap. bisa jawab kok. Yuk kita siap ya. Akan Siap. ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Deng 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 deng. Pertanyaan pertama. Di daerah manakah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya? Wah, kalau yang nonton tadi pasti ngerti. Pasti. Ayo, kita kasih waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah deng 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 deng.
Dotan. Kalian keren banget. Tepuk tangan semuanya. Nah, yang kedua, apakah mimpi Firaun yang diartikan oleh Yusuf? Wow, keren banget ini. Langsung aja Dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah lembu dan padi. wah, mana yang benar suaranya? Mantap. Langsung Lanjut ya. Langsung Lanjut ya. Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Ketiga. Oke, siap ya adik-adik ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika Yakub dan juga saudara-saudaranya Yusuf pergi ke Mesir, di daerah manakah mereka tinggal? Nah, adik-adik yang nonton pasti tahu. Pasti Ayo Kak, tahu. kita hitung Kak. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Teng teng teng. tanah Goshen. Wow. Coba kita cek adik-adik yang ada di rumah komentarnya. Wah, mereka jawabnya betul semuanya. Benar. Iya. Ada juga yang masih salah Kak, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita pokoknya menghargai setiap usaha mereka. Betul, kita kasih Adik-adik yang ada di tepuk rumah tangan. pasti penasaran kan? Kok bisa ya? Langsung aja kita saksikan video sejarah Alkitab. Ayo kita saksikan bareng-bareng. Hai, Hai. Oke. Sampai jumpa. Wow, tahanan itu gede. Jujur saja, baunya seperti tomat busuk. Hehe. Aku senang Yusuf datang dan menolong kami dari dia. Yusuf mengajarkan banyak hal di petualangan ini. Kira-kira apa lagi ya? Hai semua, aku Joy. Kisah Yusuf dimulai di Haran, tempat dia dilahirkan. Ini adalah waktu di mana ayah Yusuf, Yakub, lari dari saudaranya Esau. Setelah Yakub berdamai dengan saudaranya, dia dan anaknya beternak di tanah Kanaan. Yusuf dan Yakub ada di Hebron ketika Yusuf disuruh mencari kakak-kakaknya. Itu adalah latihan umum untuk terus berpindah dengan kawanan ternak untuk mencari tempat makan yang baru untuk kambing dan domba. Saudara Yusuf membawa ternak ke tempat bernama Dotan. Di sanalah tempat di mana saudara-saudara Yusuf menangkapnya dan menjualnya ke perbudakan. Ketika pedagang melakukan perjalanan jauh dari Kanaan ke Mesir, mereka berjalan dalam kelompok besar yang disebut kafilah. Ini adalah gambar dari kelompok pedagang dari Kanaan datang ke Mesir untuk berdagang. Lukisan tembok ini berasal dari makam Kunhotep kedua yang ada di zaman ketika Yusuf pergi ke Mesir. Yusuf adalah budak di rumah seseorang bernama Potifar. Dia melayani Potifar dengan baik dan diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah dan ladang. Ini adalah lukisan dinding dari makam orang Mesir yang menggambarkan budak yang mencatat panen, pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Orang Mesir biasanya memberikan nama baru pada budak-budak asing. Papirus Brooklyn ini menunjuk ke zaman Yusuf. Di sini kita bisa melihat nama-nama Mesir dari penjaga rumah yang tercatat di samping nama Ibraninya. Obelisk Heliopolis atau pilar batu ini berdiri di Taman Kairo, dibangun oleh Firaun Sesostris pertama. Dia adalah kakek dari Firaun yang mengangkat Yusuf menjadi gubernur. Heliopolis adalah kota modern di Kairo. Istri Yusuf berasal dari sini. Begitu Yusuf bersatu dengan Yakub ayahnya, dia bersama ayah dan saudara-saudaranya pindah ke Mesir. Ketika Yakub dan keluarganya sampai di Mesir, mereka tinggal di daerah Goshen. Tempat ini dianggap sebagai wilayah terbaik di Mesir, sangat cocok untuk beternak. Ketika Yusuf wafat, dia dibalsem dan ditempatkan di peti mati dengan cara kerajaan Mesir. Bukti bahwa orang yang dianggap penting oleh Firaun dikubur dengan cara ini. Sebelum mereka mati, Yusuf dan Yakub meminta dikubur di tanah perjanjian Kanaan. Bangunan indah ini dibangun di atas goa di mana Yakub dikuburkan. Orang Israel menghormati permintaan Yusuf. Mereka mengambil tulangnya ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir dan menguburkannya di tanah perjanjian di kota bernama Sikem. Ayo kita uji apa yang kalian ingat dari perjalanan bersama Yusuf. Ayah beri dia hadiah lagi. Apa yang Yakub berikan kepada Yusuf, anaknya? A. Semangkuk sup. B. Jubah baru. C. Sendal baru. Atau D. Domba baru.
Jawaban yang benar adalah B, jubah baru. Ayah, aku suka jubah barunya. Jubah Yusuf bukan jubah biasa. Memiliki banyak hiasan dan mahal. Kata yang digunakan di Alkitab untuk menggambarkan ini juga ditemukan di kitab Samuel 2, bertuliskan pakaian yang dipakai oleh anak raja. Hadiah seperti itu membuat yang lainnya tahu kalau Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Jarang ada gembala melihat hadiah seperti itu. Tidak heran saudara Yusuf merasa iri. Ketika mereka menjual Yusuf, mereka juga merusak jubah itu. Di dalam mimpinya, kehilangan lembu dan padi menggambarkan dua sumber makanan di Mesir. Dalam mimpi buruk Firaun, lembu muncul dari sungai Nil. Karena banjir tahunan, tanah di sungai Nil jadi sangat bagus untuk pertanian. Karena itu, Mesir jarang mengalami kelaparan. Fakta kalau lembu muncul dari air kehidupan Nil memperkuat betapa besar bencana kelaparan itu. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Mimpi adalah hal yang penting di budaya ini. Sangat dipercaya kalau dewa menggunakan mimpi untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Tempat seperti Mesir pasti punya orang untuk menafsirkan mimpi. Mereka mengumpulkan buku untuk menulis, seperti catatan kuno yang disebut buku mimpi. Tapi sekarang, Fir'aun dihantui mimpi yang mengerikan dan sangat membingungkan Yusuf. Tidak seorang pun di negeri ini yang dapat menjelaskan arti mimpinya dan membuatnya tenang. Buku tafsir mimpi milik Firaun tidak berguna. Mereka membutuhkan bantuan seseorang yang kuat. Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Mimpi Firaun memprediksi kelaparan besar yang akan terjadi. Ukiran kuno ini menunjukkan Mesir yang mengalami kelaparan. Melalui Yusuf, Tuhan tidak hanya memberitahu Firaun tentang kelaparan, tapi juga memberikan jawaban untuk mengumpulkan bahan makanan sebelum kelaparan melanda. Maafkan hamba, Firaun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Firaun memberi Yusuf 3 benda yang membuat orang tahu kalau dia adalah pemimpin kedua. Dia diberikan cincin, memakaikan dia kain halus, dan memberikan dia kalung emas. Cincin meterai digunakan untuk memeteraikan perintah dari Firaun. Siapapun yang memiliki cincin memiliki kuasa yang sama dengan Firaun. Kalung itu dinamakan emas keberanian, adalah salah satu kehormatan tertinggi. Artefak ini adalah gambar seorang jenderal yang mengenakan kalung emas keberanian. Ini adalah sebuah perjalanan untuk Yusuf, dari jubah baru ke penjara, ke jubah baru dan kekuasaan Firaun. Ada waktu di mana mimpi Yusuf sepertinya tidak akan terjadi, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Wow, keren banget. Mereka bisa tahu, oh gitu ya. Iya kan? Itulah serunya kalau kita belajar Alkitab bersama dengan Superbook. Gimana caranya? Jadi bisa ngelihat visualnya seperti Betul apa, sekali. detailnya seperti apa. Kita belajar. Bener. Semuanya. Pokoknya kita belajar Alkitab melalui Superbook Indonesia. Kasih tau dong adik-adik Anda di rumah gimana caranya ya? Caranya makanya adik-adik semua jangan pernah kelewatan untuk ikut sekolah minggu Superbook setiap minggunya jam 6.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau adik-adik udah mulai di gereja nggak apa-apa ikut dulu di gerejanya. After itu adik-adik bisa ikut juga sekolah minggu Superbook. Betul sekali. Wah, jadi makin keren dan kalian pasti makin diberkati. Pasti Kak Daniel. Nah Kak Daniel, gimana kalau adik-adik dan kakak-kakak itu pengen banget supaya kurikulum Superbook itu hadir di gereja mereka? Wow, ini penting banget untuk dijawab Kak Pasti, Hesni. Nah, buat iya. semua papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu yang juga rindu kurikulum sekolah minggu Superbook hadir di gereja kalian. Nah, papa mama, kakak-kakak bisa cek link yang ada di bawah sini. Wow, semua informasi mengenai kurikulum sekolah minggu Superbook Ada. di sini. Pokoknya Superbook pastinya keren banget. Wow, nah itu harus hadir di gereja papa mama ya, sama kakak-kakak semua. Betul Kak Daniel. Halo adik-adik semuanya, kita akan masuk ke prakarya. Tapi tenang,
Kak Happy tidak sendiri, tapi ditemanin kakak yang paling cantik dan jago banget di prakarya. Siapa dia? Coba di komen. Pasti tahu. Siapa dia? Yuk kita panggil sama-sama Kak Nanda. Halo Kak Nanda. Kak Nanda di manakah? Kak Nanda di manakah? Wah, ini dia Kak Nanda. Tiba-tiba langsung keluar ya. Keluar kayak keluar dari Ternyata air. capek juga ya jongkok. Ya silakan Kak Nanda. Oke, adik-adik semua, hari ini kita mau prakarya. Prakarya kita hari ini adalah Buat jubah Yusuf. Jubah Yusuf. Tadi kan ada di film. Tadi kan ada ya di kisah tentang Yusuf ya. Betul. Nah, sekarang kita mau membuat prakaryanya. Iya. Bahan-bahan yang digunakan, yang dibutuhkan adalah piring kertas. Dan Terus ada alat mewarnai. Mewarnai. Ada crayon, ada spidol. Iya, betul. Jadi sedikit Cuma banget ini ya. doang Iya, kok, tenang berarti aja. gampang sekali. Gampang banget. Oke, kita mulai. Ini kayak satu, aku satu. Oke. Dan kita sama-sama membuat. Buat prakarya. Caranya adalah kita akan membuat polanya terlebih dahulu. Polanya. Perhatikan polanya baik-baik ya adik-adik. Pertama, kita akan membuat lengkungan di 1/4 lingkaran ini. Dari kertas tadi ya? Ya, setengah lengkungan. Nah, Oke. seperti ini adik-adik. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita buat garis-garis ke bawah gini. Kayak baju lagi. Jubahnya Yusuf kan garis-garis tuh. Nah, Oh, kita iya, buat iya, iya. garis-garis seperti itu. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti inilah kira-kira adik-adik ya. Oh iya, sudah hampir membentuk jubah ya. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan warnai. Jadi cara mewarnainya adalah yang bagian tengah ini nggak usah diwarnai karena ini akan menjadi warna putih selalu. Terus yang pinggir-pinggirnya ini warnanya harus sama. Jadi misalnya ini biru, ini hijau, ini merah gitu. Tapi warna yang lain juga boleh yang Ya, tetap sama ya. Nah, jadi Oke. kanan kirinya warnanya harus sama. Harus sama. Jadi jangan warna-warni. Iya, biar bagus. Kita mulai, Kak Happy mulai dengan orange. Ya. Gampang kan adik-adik? Gampang sekali. Pasti keren. Setelah itu warna orange lagi. Kayaknya cepat sekali nih buat prakarya kan Anda ya. Iya dong. Ini karena apa? Krayon, kalau itu kan spidol. Jadi kan memang butuh perjuangan. Betul banget. Nah, sebentar lagi punya kan ada selesai. 3, 2, 1. Selesai. Ini yang Kanada Coba. seperti ini. Punya Kanada bagus banget ya. Kok beda ya sama punya Kak Happy ya? Kayak ada ini, banyak yang kosong-kosong. Nah, kalau sudah, kan ini udah jadi nih jubahnya. Sekarang kita buat mata, mulut, hidung di bagian atas ini. Oh iya, di bagian yang ada kosong ya? Betul. Oke, sekarang kita buat. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Oh iya, begitu ya. Oke. Nah, selesai. Kanada udah jadi. Coba. Kayaknya mirip Punya yang Kanada aku imut set-set. banget ya, kelihatan Iya. imut banget. Kok punya aku kurang Bener, imut ya. Yang aku lucu banget. Oke, nah Oke, adik-adik sudah jangan selesai. lupa kalau udah selesai jubah Yusufnya kalian foto, Setelah itu di post di Instagram dan Superbook jangan lupa tag Indonesia. ke @superbook Indonesia. Ditunggu prakaryanya. yang bagus-bagus ya.
Gak kerasa sekolah minggu kita udah mau berakhir, Kak Tapi Kak Happy. Daniel jangan sedih dan adik-adik di rumah jangan sedih, kan minggu depan ketemu lagi. Oh iya, masih ada sekolah minggu di waktu yang sama ya Kak, di Betul YouTube channel sekali. Superbook. Nah, Kak Daniel, Kak Happy sama semua tim Superbook mau mengucapkan terima kasih nih kita sebelum berakhir. Kita mau ucapkan terima kasih buat semua papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik semua. Kami mau say thank you buat semua dukungannya. Terima kasih karena udah dukung Superbook sampai dengan hari ini untuk bisa memuridkan banyak anak di Indonesia. Betul sekali Kak Daniel. Dan juga kalau hari ini papa mama, kakak-kakak semua tergerak ingin terlibat mendukung program pemuridan anak di Indonesia, papa mama gampang banget tinggal scan barcode yang ada di sebelah sini. Kami ucapkan terima kasih buat semua dukungan papa mama. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Dan selanjutnya buat papa mama yang ingin tahu bagaimana perjuangan kita memuridkan jutaan anak bersama dengan Superbook dan CBN, papa mama bisa lihat apa yang kita lakukan di website yang ada di bawah sini. Papa mama bisa klik link yang ada di bawah ini. Dan juga buat semua adik-adik, papa mama dan kakak-kakak jangan lupa untuk ikuti kita di sosial media. Khususnya buat papa mama semuanya, jangan lupa untuk follow Facebooknya Superbook Indonesia dan juga Instagramnya @superbookindonesia. Dan juga buat semua papa mama dan kakak-kakak, ya jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Superbook Indonesia. Karena ada banyak video-video yang keren-keren banget. Khususnya di minggu ini ada Superbook Club. Kak Happy udah nonton Superbook Club-nya belum? Sudah. Sudah ya? Adik-adik gimana yang udah nonton Superbook Club? Seru nggak? Seru banget. sekali. Yang belum, ayo nonton Superbook Club-nya. Wow. Waktunya kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk, sama-sama kita lipat tangan. Jangan lupa berdiri yuk. Ayo berdiri adik-adik. Kita berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh belajar firman Tuhan yang memberkati kami semuanya untuk menjadi anak-anak yang luar biasa dan pastinya kami istimewa di hadapan Tuhan. Berkati kami, berkati papa mama dan semua kakak-kakak yang ada, biar kami melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Aku Kak Daniel pamit. Kak Happy juga. Bye-bye. Dadah. God bless.